Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah suruhan Allah dan Rasul apabila dia menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah membatasi antara seseorang dan hatinya, dan bahwa kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Surah Al-Anfal ayat 24. Ayat ini menegur bukan penolakan terhadap terang-terangan, melainkan kelambanan yang tampak wajar. Seruan telah datang, manfaatnya jelas, bahkan disebut sebagai sesuatu yang memberi kehidupan. Namun respon manusia sering tertunda oleh kebiasaan, kenyamanan, dan penundaan tanpa alasan yang tegas. Kehidupan yang dimaksud bukan sekedar biologis, tetapi kehidupan batin, kesadaran arah, makna, dan kejernihan moral. Tanpa petunjuk, manusia tetap hidup secara fisik, tetapi berjalan tanpa orientasi yang kokoh. Karena itu, seruan wahyu diposisikan sebagai sumber kehidupan yang sesungguhnya. Lambat merespon tidak selalu berarti menolak. Seseorang dapat berkata, akan melaksanakan, akan berubah, akan memperbaiki diri, tapi selalu nanti. Penundaan menjadi bentuk penolakan yang paling sopan. Tidak ada konflik, tak ada bantahan, hanya penjadwalan ulang yang tak pernah selesai. Ayat ini menggunakan kata penuhilah, yang menunjukkan tindakan aktif dan segera. Petunjuk bukan sekadar untuk dipahami, tetapi untuk dihidupi, dilaksanakan. Respon yang dituntut bukan persetujuan intelektual, melainkan komitmen praktis. Bagian kedua ayat ini mengandung peringatan yang sangat dalam. Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Artinya, kemampuan untuk merespon tidak selalu tersedia tanpa batas waktu. Kesempatan yang diabaikan dapat berlalu, dan kepekaan batin dapat menumpul jika terlalu sering ditunda. Seseorang mungkin berniat baik, tetapi niat yang terus ditangguhkan beresiko kehilangan daya dorongnya. Hati yang awalnya tersentuh dapat kembali mengeras, bukan karena penolakan aktif, melainkan karena kebiasaan menunda. Peringatan tentang dikumpulkan kepada Allah mengembalikan perspektif akhir. Setiap respon atau kelambanan memiliki konsekuensi. Kehidupan bukan hanya tentang bagaimana seseorang memahami petunjuk, tetapi bagaimana ia merespon ketika petunjuk itu datang. Dalam kehidupan modern, distraksi menjadi salah satu penyebab utama kelambanan. Informasi melimpah, tuntutan duniawi padat, dan prioritas terus bergeser. Petunjuk terasa penting, tetapi tak pernah cukup mendesak untuk mengalahkan hal-hal yang lebih konkret di depan mata. Rabun prioritas. Ayat ini menempatkan kepatuhan sebagai bentuk vitalitas. Orang yang responsif terhadap kebenaran adalah orang yang hidup secara batin. Sebaliknya, ketidakpekaan terhadap seruan yang memberi kehidupan menunjukkan kelelahan spiritual yang mungkin tidak disadari. Seruan Allah dan Rasul sering datang dalam bentuk yang tidak spektakuler. Nasihat, peringatan, ayat yang dibaca, atau momen kesadaran yang singkat. Yang menentukan bukan besar kecilnya seruan, melainkan kesiapan hati untuk menjawabnya. Pada akhirnya, ayat ini mengajarkan bahwa waktu adalah bagian dari ujian. Kebenaran yang datang menunggu respon, bukan sekedar pengakuan. Kehidupan batin tumbuh dari kesiapan untuk bergerak ketika dipanggil, bukan dari rencana perubahan yang terus ditunda. Karena hidup yang sesungguhnya bukan hanya bernapas dan beraktivitas, melainkan merespon panggilan yang memberi arah. Dan seringkali yang memisahkan kehidupan sejati dari sekadar keberlangsungan adalah keberanian untuk mengatakan sekarang, bukan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.